Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan. Mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Nggak apa-apa, daripada polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Polri mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu. Kalau kita sudah ngaji berarti kita harus taat aturan pemerintah, taat aturan Allah, taat Nabi, dan taat aturan ulil amri pemerintah. Itulah membedakan orang yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji. Saya melihat manhaj salaf ini bukan suatu organisasi Islam, tapi kumpulan orang-orang yang memang betul sepakat menuntut ilmu agama menggunakan manhaj metode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjauhkan para anggota Polri dan TNI dari kajian sunnah, Islah Bahrawi selalu mengangkat isu Wahabi seakan-akan momok yang menakutkan. Islah Bahrawi selalu mengulang-ulang narasi yang sama dengan menyatakan bahwa ia memiliki data yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Salafi Wahabi saat ini telah menyusup di institusi kepolisian dan tentara. Menurut datanya, terdapat sekitar 23.000 personel kepolisian dan 9.300 personel TNI yang telah terpapar ajaran-ajaran Wahabi. Ia juga menegaskan bahwa ia bertanggung jawab atas data yang disampaikannya. Selain itu, ia menambahkan bahwa kelompok-kelompok ini kini mulai membentuk firqoh-firqoh, klan organisasi kecil dalam instansi TNI dan Polri. Akan tetapi, anggota TNI dan Polri sudah cerdas dengan kemajuan teknologi, kebenaran terbuka luas, dan bisa menilai mana pengajian yang baik dan benar. Pada video yang kita bagikan kali ini, kita simak pernyataan anggota polisi yang mengikuti kajian Ustadz Afiranda Andirja Hafizahullah. Kita simak bersama videonya sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Jamaah, kalau kita sudah ngaji berarti kita harus taat aturan pemerintah, taat aturan Allah, taat Nabi, dan taat aturan ulil amri pemerintah. Kalau kita udah ngaji berarti semua harus kita taati, baik hal-hal yang kecil, penggunaan kendaraan bermotor di jalan, ya kita harus menggunakan helm, ini ketaatan terhadap aturan pemerintah. Itulah membedakan orang yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji. Ini yang kemudian juga kita juga harus melihat, jangan nanti persoalan-persoalan kecil. Saya melihat manhaj salaf ini bukan suatu organisasi Islam, tapi kumpulan orang-orang yang memang betul sepakat menuntut ilmu agama menggunakan manhaj metode ini. Ya, kemudian kita juga jangan saling uhuwah. Kekuatan kita adalah persaudaraan, ikatan kita. Saya dulu di majelis-majelis yang lain juga demikian. Ini masuk kepada kegiatan intoleransi. Karena cikal bakal daripada radikalisme itu sendiri nanti adanya dimulai dari awal intoleransi. Adanya intoleransi, tidak bertoleransi terhadap umat agama yang lain ataupun dalam secara internal agama Islam itu sendiri. Ada kawan-kawan kita di luar yang memang berbeda manhaj dengan kita, bukan berarti mereka juga bukan saudara kita. Kita diperintahkan untuk lemah lembut kepada, tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada yang non muslim juga kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Nah, manhaj ini mengajarkan kita para jamaah sekalian bagaimana kita berlemah lembut juga, kemudian kepada saudara kita. Kalau ada hal-hal yang kurang terhadap saudara kita, kita harus bisa memaklumi. Ya, kita harus bisa memaklumi. Karena dakwah ini saya mendapat masukan ilmu dari Ustadz kita juga, Ustadz Dr. Husnil Matondang, bahwa mengatakan kepada saya dengan kunjungan saya ke silaturahmi, kunjungan ke rumah beliau mengatakan demikian, Pak Rudi,
dakwah itu tidak hanya pakai ilmu, tapi dakwah itu pakai adab. Adab juga diutamakan. Orang yang belum kenal manhaj tiba-tiba masuk ke dalam, tegas kita nyampaikan, mereka akan kabur. Tapi secara perlahan-lahan memang harus kita sampaikan. Nah ini para jamaah sekalian, Ustadz Abdul Fattah yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf Ustadz, ini juga bagian daripada mitra kami, Polrestabes juga. Dalam hal segala sesuatu kami juga berkomunikasi dengan Ustadz Abdul Fattah. Belum kan? Masih? Hampir. Kemudian pokoknya pada persoalan radikalisme. Kata-kata radikalisme itu berasal dari kata radix atau akar. Akar yaitu sesuatu yang mendasar. Ada seseorang ingin melakukan suatu perubahan dengan cepat yang mendasar. Kata radix ini mungkin kita selalu mendengar, tapi apa sih arti radikalisme itu? Kalau dari luar dan Indonesia juga sudah mempatenkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima bahwa radikalisme itu adalah sesuatu perubahan mendasar yang diiringi dengan kekerasan. Perubahan itu tidak diiringi dengan kekerasan itu belum masuk kategori sesuatu yang membahayakan. Karena di luar negeri juga sana mengatakan bahwa saya pernah mengikuti kegiatan dengan Australia, New Zealand mengatakan bahwa counter violent. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Bapak polisi menyampaikan bahwa bagi para jamaah yang sudah mengaji, penting untuk menunjukkan ketaatan terhadap berbagai aturan yang ada. Ketaatan ini mencakup aturan dari pemerintah, aturan Allah, aturan Nabi, dan aturan ulil amri pemerintah. Beliau menekankan bahwa jika kita sudah mengaji, maka kita harus taat terhadap semua aturan tersebut, termasuk dalam hal-hal kecil seperti penggunaan helm saat berkendara di jalan. Ini merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan pemerintah, dan inilah yang membedakan orang yang sudah mengaji dengan yang belum. Lebih lanjut, beliau mengingatkan agar kita tidak mengabaikan persoalan-persoalan kecil yang bisa mempengaruhi ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Beliau menjelaskan bahwa manhaj salaf bukanlah sebuah organisasi Islam, melainkan kumpulan orang-orang yang sepakat untuk menuntut ilmu agama dengan menggunakan metode manhaj ini. Dalam konteks ini, beliau menekankan pentingnya menjaga ukhuwah dan kekuatan persaudaraan sebagai ikatan yang harus dipelihara dengan baik. Bapak polisi juga mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam intoleransi, karena intoleransi bisa menjadi awal dari radikalisme. Radikalisme seringkali bermula dari sikap intoleran, baik terhadap umat agama lain maupun terhadap sesama muslim. Beliau menekankan bahwa meskipun ada perbedaan, kita tetap harus memperlakukan orang lain dengan lemah lembut, tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada non-muslim. Manhaj ini mengajarkan kita untuk bersikap lembut kepada orang lain dan saling memahami jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Beliau juga berbagi pengalaman pribadi tentang pentingnya dakwah yang disampaikan dengan adab, etik, dan kelembutan. Menurutnya, dakwah tidak cukup hanya dengan ilmu, tetapi juga harus disertai dengan adab. Orang yang belum mengenal manhaj ini mungkin akan merasa terkejut jika disampaikan dengan tegas, tetapi jika disampaikan dengan perlahan dan lembut, mereka akan lebih menerima. Terakhir, Bapak polisi menjelaskan bahwa radikalisme berasal dari kata radix atau akar, yang berarti sesuatu yang mendasar. Radikalisme adalah keinginan untuk melakukan perubahan yang cepat dan mendasar, dan seringkali disertai dengan kekerasan. Beliau menegaskan bahwa perubahan yang tidak disertai kekerasan belum tentu masuk dalam kategori radikalisme yang berbahaya. Namun, penting untuk memahami makna radikalisme ini, sebagaimana yang telah diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, agar kita dapat mengantisipasi dan mencegah dampak buruknya dalam masyarakat. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.